Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk. Kali ini bersama saya Rory Asyari, Prime Talk tajam mendalam. Pemirsa, upaya untuk mendelegitimasi KPU nampaknya belum berhenti. Kali ini ada tudingan 70 juta surat suara yang telah dicoblos sebelumnya dan coblosan tersebut mengarah pada pasangan nomor urut 01. KPU menyatakan ini merupakan kebohongan besar dan pembuat hoax ini merupakan penjahat besar. Kalau misalnya kita melihat runutan-runutan dari proses pembuatan surat suara di belakang saya ini pun, tudingan atau hoax tersebut tidak masuk akal dikarenakan saat ini, hari ini masih terjadi proses tender atau lelang dari produsen surat suara. Nah, baru hari ini digelar validasi dan juga kepastian final dari desain surat suara antara KPU dengan partai politik peserta pemilu serta tim ses dari kedua pasang calon. Nah, baru pertengahan, apabila Anda melihat pertengahan Januari nanti surat suara ini akan dicetak begitu. Sampai akhir Maret, pemirsa, surat suara akan didistribusikan ke tingkat kabupaten dan juga kota. Nah, apabila melihat urutan-urutan ini, KPU memastikan bahwa informasi adanya surat suara yang sudah dicoblos sebanyak 70 juta tersebut adalah kebohongan besar. Apabila kita melihat masa kampanye pemirsa yang banyak orang mengatakan minim substansi, minim ide besar akan berakhir pada tanggal 13 April 2019. Kemudian ada 3 hari masa tenang dan baru pada tanggal 17 April kita akan bersama-sama mencoblos untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan juga tentu saja Presiden dan juga Wakil Presiden. Kemudian rekapitulasi suara akan digelar pada tanggal 18 April hingga 22 Mei 2019. Kemudian apabila nanti ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, penetapan hasil pemilu digelar pada tanggal 17 hingga 23 September. Sementara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan digelar pada tanggal 20 Oktober 2019. Nah, hoax yang belakangan ini meramaikan perbincangan dan juga pemberitaan, awalnya berawal dari WhatsApp, grup WhatsApp berupa rekaman suara. Namun semakin marak ketika Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief kemudian mencuit meminta siapapun untuk mengecek kebenaran dari hoax ini. Cuitan Andi Arief disebut oleh banyak pihak sangat provokatif dan malam itu juga KPU serta Bawaslu mengecek adanya kontainer tersebut dan ini tidak benar, ini merupakan kebohongan besar. Baru kemudian Kamis 3 Januari kemarin polisi bergerak dan hari ini polisi telah menangkap 2 orang yang dituding atau diduga menyebarkan hoax. Polisi pun mengatakan telah mengantongi identitas dari orang yang membuat hoax ini. Sementara banyak pihak kemudian menuntut polisi juga untuk membongkar siapa sebenarnya dalang di balik hoax ini, apa tujuannya dan siapa penyandang dananya. Kita akan melihat grafik terakhir pemirsa. Hukuman bagi pelaku hoax sudah jelas dalam Undang-Undang ITE. Kadif Humas Mabes Polri mengatakan bahwa pelaku, produsen, penyebar bisa dikenakan pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan juga pasal 15 dari Undang-Undang ITE yang intinya adalah menyebarkan berita bohong untuk menciptakan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Nah, pelaku pun juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Pemilu. Selain itu, polisi pun mengaku masih mendalami unsur pidana pada cuitan dari Andi Arief. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana memastikan agar hoax kemudian tudingan tidak berdasar tidak terus-menerus ada sehingga mendelegitimasi KPU dan juga bagaimana publik memastikan KPU profesional dan juga berintegritas dalam menyelenggarakan pemilu. Kita nanti akan berbincang dengan 2 orang narasumber, tapi seperti biasa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Mengirimkan komentar Anda ke 3 kanal yang kami sediakan. Ada Twitter, Metro TV Newsroom, kemudian Facebook, dan juga di Instagram. Jangan lupa hashtag lawan delegitimasi Pilpres dan juga hashtag Prime Talk. Saya akan sekarang menyapa 2 orang narasumber saya yang salah satunya sudah berada di studio kami. Ada Mas Sigit Pamungkas, Direktur Eksekutif NetGrid Network for Democracy and Electoral Integrity. Jaringan untuk demokrasi dan juga integritas elektoral. Mas Sigit, selamat malam. Selamat malam, Mas. Saya juga akan menyapa ada Mas Ilham Saputra, Komisioner KPU bergabung bersama kami dari gedung KPU. Mas Ilham, selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan ke Mas Ilham terlebih dahulu terkait dengan perkembangan kasus hoax ini, Mas, di mana polisi telah menangkap 2 orang dan sudah mengantongi identitas dari pembuat hoax. Apa yang ingin KPU sampaikan kepada masyarakat? Ya, sebetulnya artinya ketika kita menghadapi atau kemudian
menghadapi hoax ini, ya kita ingin kemudian mencari data yang apakah kemudian kita mau klarifikasi pertama kali apakah kemudian hoax ini atau kemudian data 7 kontainer dengan 70 juta surat suara ini benar atau tidak, ya karena sekali lagi ini penting untuk mencari sumbernya terlebih dahulu gitu ya. Nah baru kemudian kita berangkat ke Bea Cukai, kita ingin ngecek apakah betul ada datang seperti yang disampaikan dalam berita hoax tersebut. Ternyata tidak ada. Oleh karena itu kami langsung menyatakan bahwa ini adalah berita hoax, tidak benar, dan kami sampaikan untuk segera orang jahat yang menyebarkan hoax ini atau yang produksi hoax ini harus ditangkap. Baik. Nah sekaligus ini memotong atau kemudian memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa ini adalah benar-benar berita hoax, ya. Nah ini penting untuk kita lakukan karena menurut kami yang terutama yang terakhir ini, hoax yang terakhir ini adalah betul-betul ada upaya untuk mendelegitimasi kami sebagai penyelenggara pemilu. Nah ini sangat berbahaya bagi marwah demokrasi Indonesia. Baik, Mas Ilham, Ya. upaya untuk mendelegitimasi KPU, entah itu melalui hoax, entah itu melalui tudingan tidak berdasar, bukan kali ini saja. Ada tudingan DPT ganda 25 juta yang akhirnya diralat oleh mereka yang menuding, yakni PKS menjadi 6,3 juta. Kemudian ada juga tudingan bahwa ada 14 juta orang dengan gangguan kejiwaan masuk dalam DPT. Apa kemudian langkah KPU agar tudingan tidak berdasar dan juga hoax ini tidak terjadi di masa depan? Ya, sama seperti yang kami lakukan pada ketika kami menghadapi hoax terkait dengan DPT dan orang disorder mental gitu ya. Kami menyampaikan di DPT itu bahkan kami mengajak seluruh partai politik ya, tidak hanya PKS ketika itu, seluruh partai politik dan Dukcapil untuk sama-sama kita duduk dan kita menyisir data yang kita punya. Juga terkait dengan disorder mental, kami memberikan penjelasan-penjelasan via media sosial dan juga di setiap kegiatan-kegiatan yang kami hadiri dan kegiatan-kegiatan yang kami buat, bahwa disorder mental dimaksud ini adalah bagaimana sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2015 lalu. Jadi kami bekerja berdasarkan data dan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini artinya yang kami KPU sampaikan akan kepada mengumumkan masyarakat. terus data fakta ini sehingga hoax-hoax nanti bisa terjawab begitu kalau misalnya ada tudingan atau hoax lagi di masa depan. Betul. Betul, Baik, seperti sekarang itu yang kami lakukan saat ini. Jadi sekali lagi, ya. Silakan Mas, silakan. Ya, jadi sekali lagi seperti misalnya hari ini kita ada approval terkait dengan surat suara bagi 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden dan juga bagi partai politik. Nah ini juga sekaligus menegaskan bahwa surat suara itu sama sekali belum dicetak. Jadi hoax yang kemudian kemarin disampaikan itu sama sekali tidak benar. Nah ini sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa jika ada masyarakat yang ingin konfirmasi terkait dengan tahapan-tahapan pemilu yang kami selenggarakan, silakan saja datang ke institusi kami di daerah. Ada KPU Kabupaten Kota, ada KPU Provinsi, ada KPU RI. Kita akan melayani Bapak Ibu sekalian untuk kemudian menyajikan informasi yang tepat, informasi yang akurat, informasi tanpa kemudian menyajikan hoax-hoax yang tidak jelas seperti itu. Karena sekali lagi hoax ini sangat berbahaya sebagai upaya dari delegitimasi pemilu 2019 yang akan datang yang merupakan agenda bangsa kita. Baik, mohon ditahan terlebih dahulu di situ Mas Ilham, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanya kepada Mas Sigit, apa sebenarnya kalau menurut Anda motif di balik pembuatan hoax ini? Kami akan membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Saya akan ke Mas Sigit sekarang. Mas Sigit, apa dong kemudian motif di balik pembuatan hoax ini? Kalau misalnya tujuannya oke dikatakan mendelegitimasi penyelenggara pemilu, tapi untuk apa? Ya, kalau soal motif tentu yang lebih tahu yang membuat hoax itu ya. Kalau publik bisanya adalah menerka. Apa terkaan Mas? Ya, ya ini kontestasi ini kelihatannya adalah sebuah proses yang berat begitu. Incumbent dianggap terlalu kuat barangkali. Kemudian ketika terlalu kuat, maka bagaimana cara mengimbangi kekuatan itu. Oke. Nah,
kekuatan incumbent ini kadang diasosiasikan juga dengan penguasaan terhadap struktur jaringan penyelenggara pemilu. Padahal antara penyelenggara pemilu